wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dari kelas 12 IPA 3. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran PPKN, di mana akan membahas tentang definisi hukum. Nah, pertama saya akan membahas tentang 10 definisi hukum menurut para ahli di Indonesia. Yang pertama ada dari Abdul Qadir Muhammad. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum adalah semua peraturan baik itu tertulis atau tidak tertulis dan mempunyai sanksi tegas terhadap para pelanggar hukum. Lalu yang kedua ada Abdul Manan. Menurutnya, bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga dari Abdul Wahab Kholaf yang memandang hukum sebagai tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah dewasa, menyangkut perintah, larangan, dan boleh tidaknya untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Kemudian, yang keempat ada Ahmad Ali. Menurutnya, seperangkat asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang dilarang dan yang benar diakui oleh negara tetapi belum tentu dibuat oleh negara yang berlaku, tetapi belum tentu dapat realitasnya berlaku karena ada faktor internal dan eksternal yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Lalu, menurut yang kelima ada J.C.T. Simorangkir dan Wurjono Sastro Pranoto. Hukum itu ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Dengan hukuman tertentu. Yang keenam ada Ridwan Halim. Adalah menurutnya hukum itu semua peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang intinya peraturan itu berlaku dan diakui sebagai peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi dalam kehidupan di masyarakat. Kemudian yang ketujuh ada dari Sutanyo Wicoksobradoto. Menurutnya menyatakan bahwa tidak ada konsep tunggal tentang apa itu hukum, karena sebenarnya hukum terdiri dari 3 konsep, yaitu hukum sebagai asas moralitas, sebagai kaidah positif yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, lalu sebagai institusi yang real dan fungsional dalam hidup bermasyarakat. Yang kedelapan dari Sunaryati Hatono. Menurutnya berpandangan bahwa hukum adalah tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang dan dalam masyarakat, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Lalu yang ke-9 menurut Wiryono Kusumo adalah semua peraturan baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan kepada pelanggar hukum dan dikenai sanksi. Tujuan hukum untuk mengadakan kebahagiaan, keselamatan, dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-10 dari Surjono Sukanto dan Punardi Purbacaraka. Dalam buku yang berjudul Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka memberikan 9 arti hukum yang diberikan oleh masyarakat, yang terdiri dari hukum sebagai ilmu pengetahuan, sebagai suatu disiplin, sebagai kaidah, sebagai tata hukum, sebagai petugas, sebagai keputusan penguasa, sebagai proses pemerintahan, dan sebagai sikap, tindak, ajek atau perilakuan yang ajek atau teratur, dan hukum sebagai nilai-nilai. Selanjutnya ada 10 definisi hukum menurut para ahli dari luar negeri. Nah, yang pertama ada dari A.L. Goddhart atau Arthur Lehman Goddhart, seorang ahli hukum dan pengacara Amerika Serikat, memberikan definisi hukum adalah semua peraturan yang digunakan oleh pengadilan. Yang kedua dari Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani. Pengertian menurut Aristoteles tersebut dapat diterjemahkan menjadi hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam. Lalu yang ketiga ada E.M. Myers menjelaskan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya yang keempat dari Immanuel Kant. Seperti halnya Hugo de Groot, Immanuel Kant juga menganut aliran hukum alam. Pengertian hukum menurut Immanuel Kant adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orangnya untuk
dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikuti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang kelima ada Karl Marx. Menurutnya, menjelaskan bahwa hukum adalah cerminan dari hubungan hukum ekonomis suatu masyarakat di dalam satu tahap perkembangan tertentu. Lalu yang keenam ada Leon Duguid. Menurutnya, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, kemudian yang ketujuh dari Plato. Menurut Plato merupakan seorang filsuf Yunani yang sekaligus menjadi guru dari Aristoteles. Pengertian hukum menurut Plato adalah segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat. Lalu yang kedelapan ada Samuel von Pfaffendorf. Menurutnya, dia merupakan ahli hukum Jerman yang menerangkan bahwa hukum merupakan kodrat yang didasarkan atas kualitas kodrat manusia. Yang kesembilan dari Van Apeldoorn. Pengertian hukum menurut Van Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot the Studie van het Nederlands Recht mengemukakan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin untuk menyatakannya dalam sebuah rumusan yang memuaskan. Kemudian yang ke-10 ada dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini terkenal dengan bukunya yang berjudul Leviathan. Pengertian hukum menurut Hobbes adalah sebagai berikut. Whereas law properly is the word of him that by right had command over others. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah kata seseorang dengan haknya telah memerintah pada yang lain. Pengertian hukum menurut Hobbes dapat diartikan sebagai perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain. Nah, kemudian definisi hukum menurut diri saya sendiri adalah hukum adalah peraturan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberi sanksi kepada para pelanggarnya agar terciptanya keadilan. Sesuai juga dengan sila kelima pada Pancasila yang dimana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata.